bulan 12 sayang ya. Ini udah termasuk trimester ketiga. Nah kalau udah masuk dari ini apa ya sayang? Sering buang air kecil. Nah, beliau sering buang air kecil. Nah, kenapa ya Bu Bidan saya sering buang air kecil? Oke, Assalamualaikum. Nah, hari ini kita kedatangan ibu hamil. Mana ibu hamilnya? Ibu hamil. Nah, ibu hamil ini nanti melahirkan bulan 12 sayang ya. Ini udah termasuk trimester ketiga. Nah, kalau udah masuk trimester ketiga, nah ibu hari ini keluar ini ibu muda, berapa umurnya sayang? 25. Umurnya 25 tahun. Nah, ibu hamil muda ini masuk dalam umur kehamilan trimester ketiga dengan keluhan dari ini apa ya sayang? Sering buang air kecil. Nah, beliau sering buang air kecil. Nah, kenapa ya Bu Bidan saya sering buang air kecil? Nah, akibat dari penambahan berat badan janin dalam kandungan dan bertambahnya umur kehamilan, akhirnya dia penekanan ke bawah, penekanan kepala janin semakin ke bawah, akhirnya menekan kandung kemih, ya kan? Nah, kita itu akan terjadi yang namanya buang air kecil secara terus-menerus. Kemudian seperti proses gravitasi bumi, kemana tumpuannya semakin berat, dia akan ke situ dia. Nah, ini begitu juga dengan kita, apalagi didukung oleh aktivitas sehari-hari kita, ya kan? Makanya kalau misalnya melakukan aktivitas, usahakan duduk, ya kan? Jangan banyak jongkok, kemudian jangan banyak berdiri, disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil ya. Nah, kemudian juga, upayakan di saat kita istirahat malam, tidur itu diletakkan bantal di bawah kaki adik. Setidak-tidaknya dia dapat sedikit mengembalikan itu tadi yang tadinya kita kok nekan-nekan ke bawah, akhirnya memudahkan sedikit, ya kan, hilang sedikit rasa keluhannya. Nah, makanya taruh bantal aja di bawah paha kita, nanti ibu ajarkan saat kita lakukan pemeriksaan. Nah, kemudian kalau saran Bu Nur, ini udah masuk trimester ketiga, buku kesehatan ibu dan anak nih punya kan? Nah, buku kesehatan ibu dan anak ini kita harus pelajari, harus pahami apa-apa aja isinya di dalam. Nah, isi di dalam ini udah trimester ketiga. Apabila si ibunya mengalami sedikit kram ataupun pegel ya di kaki, atau pegel-pegel di kaki kan terasa, itu nggak masalah. Akibat itu tadi penambahan berat badan janin, umur kehamilan semakin bertambah, jadi nggak masalah. Nah, kemudian nanti waktu masuk di hari seminggu lagi mau menghadapi proses persalinan, itu kan nanti ada muncul nyeri, ya, nyeri pinggang, nyeri perut, seperti kita mau buang air besar, mau buang air kecil, itu tidak usah khawatir, ya kan? Itu bisa juga terjadi his palsu, yang namanya kan kram, sakit, nyeri seperti kita ini. Kalau yang belum menunjukkan tanda dan gejala, contoh keluar darah, blood sleep, itu nggak masalah. Nanti ada hitung sendiri sakitnya nanti dalam 10 menit berapa kali, ya. Kalau bisa mau mendekati dalam 10 menit terjadi sakit 2 kali 3 kali dengan durasi yang lebih, ya. Jadi nanti bisa kita perhitungkan bagaimana caranya gitu. Kemudian nanti jangan lupa lagi ini udah trimester ketiga, Bu Nur wanti-wanti kali sudah bisa memikirkan mau pakai KB apa? Rencana mau pakai KB apa? Masih dipikirin. Hah? Masih Boleh. dipikirin. Boleh. Ini ibunya nih wajar dia masih pikir karena anak pertama ya, masih mikir. Kalau saran Bu Nur, di sini kita karena kita menyusui cari aman dalam arti kata kita pertimbangkan nanti pemberian ASI, ya kan? Jangan sampai alat kontrasepsi yang kita pakai itu mempengaruhi terhadap kualitas ASI. Kita harus pertimbangkan itu. Kalau misalnya mau pakai KB jangka panjang IUD,
KDR boleh, mau pakai implan juga boleh. Kalau misalnya mau pakai pil untuk khusus menyusui boleh. Pil prinsip waktu jangan lupa, kalau udah lupa jadi nanti. Mau pakai kondom boleh, mau suntik boleh, tapi pertimbangkan jangan sampai nanti kering ASI. Gitu. Kalau mau pakai yang aman, yang 3 bulan gitu. Nah, Bu Nur nanti kembali kepada si ibunya ya. Ibu Nur udah perkenalkan, tapi boleh dipikir dari sekarang. Jangan sampai kita ngambil pengalaman orang lain yang udah-udah nih. Bu Nur, saya belum ber-KB, jadi sudah berhubungan intim sama suami. Udah Bu Nur, karena udah habis nifas, saya berhubungan, ini mau KB. Udah dapat men belum? Belum. Oke, kita tes urin dulu, baru kita boleh ber-KB. Waktu Bu Nur tes urin positif, anaknya masih 2 bulan. Nah, itu terjadi. Makanya Bu Nur wanti-wanti dari sekarang. Ayo dipikirkan, masa nifas 42 hari itu sudah bisa ber-KB. Sebelum kita berhubungan, ber-KB dulu. Atau pakai kondom, boleh. Ya. Itu udah Bu Nur ingatkan yang kedua nih. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa memberikan ASI pada anak. Begitu lahir, segera ASI. Jangan sodorkan susu formula. ASI sampai 6 bulan ASI eksklusif. Ya, sampai nanti umur 2 tahun ASI penuh. Ya, jangan dialihkan ke hal yang lain dulu ya, jangan dikasih makan atau apa. Nah, dalam hal yang ini ada nggak yang mau ditanyakan? Kira-kira udah paham ya? Paham ya? Karena kenapa? Ini kita perlu semua nih dalam hal seperti ini. Kita harus tahu, kita harus memahami, karena kita akan berperan menjadi seorang ibu. Dalam hal ini nanti akan menjadi seorang ibu, sabar. Ya, jangan nanti terjadi ibu postpartum blues, depresi pada ibu dalam merawat bayi, belum siap. Kita harus siap menjadi seorang ibu, ya, sabar. Kemudian sayur, buah dikonsumsi, ya, air putih yang banyak, supaya kita cukup di tubuh kita, nutrisi, protein, karbohidrat, semuanya cukup. Akhirnya kita siap menyusui, siap merawat bayi, jadi kita nggak stres, ya. Oke, paham ya? Yuk kita periksa yuk. Kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Coba ditekuk kaki ya. Jadi satu lagi. Denyut jantung baik. Nah, ini kita dengar denyut jantung ya. Kita lihat posisinya kan. Iya. Nah, ini dia nih. Ini sudah menekan ya kan, sudah besar dia, sudah masuk trimester ketiga ya kan. Ini punggung kanan ya. Nah, coba gitu. Nah, ini udah masuk dalam panggul, sudah divergen. Kalau divergen itu istilah kebidaannya, sudah masuk dalam pintu, sudah terkunci, dia sudah masuk dalam panggul, dia nggak akan berubah lagi. Ya.
nggak akan berubah lagi dia. Nah, lurus lagi. Nah, bagus kok, semuanya bagus. Sehat bayinya ya. Bagus kan? Tuh suaranya tuh. Oke. Nah, ini kan udah kita nih bersah, bagus ya, nggak apa-apa. Nah, nanti di saat mau menyusui, setiap mau menyusui, ASI dibersihkan, ya. Payudaranya dibersihkan, bukan ASI, biar si bayi dalam menyusui dia merasa nyaman. Ya, setiap kita menyusui, payudara tentunya dibersihkan, ya kan. Kemudian posisi menyusui yang benar nanti, ya, posisi menyusui yang benar. Kita setengah duduk, kita pangkuri yang benar, kita perhatikan dia. Bayi di saat menyusui jangan sampai kita lalai. Akhirnya dia mulut sendiri, puting sendiri nggak masuk. Ya, akhirnya dia ini resikonya ke kita kalau isapannya nggak benar posisinya. Takutnya nanti terjadi bengkak payudara, terjadi benduan ASI, ASInya nggak lancar keluar. Sekarang dikasih yang kiri, begitu selang beberapa menit kemudian kasih yang kanan. Nanti beberapa selang 1 jam ganti yang kiri. Intinya dia adil, jangan secara terus menerus kiri terus kanan terus jangan. Jadi produksi ASI dia nggak imbang. Kalau kita ganti-gantian memberikan ASI, imbang produksi ASInya. Semakin dia mengisap, dia semakin berproduksi. Kalau yang satu sering kita berikan itu berproduksi terus, yang satunya lah jarang dia. Hisapan yang kuat akan berproduksi secara bagus gitu ya. Oke, udah. Hasil cek lab kemarin udah ya? Udah. Bagus ya? Cuman masih kurang juga, cuman udah nggak terlalu kayak. Berapa HB terakhir kemarin dicek? 10,3. 10,3 terakhir kemarin. Ini perlu kita cek lagi. Oh saya 10,3. Tapi ini keluhannya udah kurang ya? Udah, nggak pening-pening kayak kemarin. Iya, kemarin tuh berapa pertama? Pertama kali 9,5. 9,5, habis itu 10. 9,6. 9,6. Ini vitamin diminum terus kan? Minggu depan wajib kita cek lagi. Wajib, nggak boleh ya. Kita cek yang ke-3 untuk memastikan di saat kita melahirkan nanti betul-betul aman. Karena itu masih kurang. Normal kan 11 ibu hamil. Nah, ibu hamil ini rupanya HB-nya kurang. Memang ini dalam pemantauan terus. Pertama 9. Kedua udah 10, ini udah 10,3. Nah, ini kan mendekati minggu kemarin dengan ini kita akan cek minggu depan atau 2 minggu lagi. Ini masa untuk beliau untuk konsumsi terus yang namanya tablet SF dan sayur buah dan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan nggak hal yang lain? Nggak ada ya? Udah puas ya. Nanti kalau misalnya mau ini nomor HP Bunda udah ya? Udah. Nomor HP Bunda nanti di ini aja. Udah tahu ya apa semua yang Bunda jelaskan tadi ya. Oke. Obatnya masih ada juga. Obatnya udah habis ya, obatnya udah habis. Kita akan berikan resep. Semua obat habis.
Iya, yang kapsul nambah darah tuh kemarin kan udah habis, sempat beli di Oh, iya. apotik, cuman dia kasihnya yang ada kandungan asam folat tuh nggak apa-apa. Ini Bu Nur kasih SF ya, untuk mencegah anemi, untuk membentuk sel darah merah, diminum aja sehari sekali ya. Ini Bu Nur kasih, kemudian Bu Nur kasih juga kalsium untuk merangsang pertumbuhan tulang dan gigi, jadi dalam kandungan kita. Kemudian untuk si ibu untuk mencegah osteoporosis, bertambahnya umur kehamilan, ya kan, bertambahnya berat badan janin dalam kandungan. Nah, sehingga kita ini kan menumpang semua, panggul kita sakit, rasa pegel, betis, paha, semuanya, termasuk bagian ekstremitas bawah kan. Nah, dengan adanya kalsium membantu ya. Iya. Nah, insya Allah diminum terus sehari sekali. Nah, ini dia. Tanggal berapa nih? 4 November ya? Tanggal 5. Oh, 5 November. Ya Allah. Namanya Nova Handayani ya. Umur 25. 25. Atau data nol? Iya. Oke sayang. Insya Allah. Sehat terus. Iya. Oke? Sehat.